Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen Bahasa Indonesia dan yang saya sayangi para teman-teman dan penonton sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa dapat dalam keadaan sehat walafiat meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi. Cinta tanah air memiliki definisi yang bermacam-macam. Berbagai macam-macam sumber memiliki definisi yang berbeda-beda. Walaupun makna yang terkandung sama dan saling berhubungan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, cinta tanah air terdiri dari kata cinta dan setanah. Kata cinta berarti suka sekali, sedangkan setanah air berarti sebangsa dan senegara. Disimpulkan, cinta tanah air berarti rasa suka terhadap bangsanya. Cinta tanah air itu sendiri berasal dari perwujudan dari Pancasila ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar, serta bangsa dan negara. Setiap warga negara wajib memiliki rasa cinta tanah air dan berhak mengikuti segala aktivitas kenegaraan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negeri yang terkenal dengan keanekaragaman. Terdapat ratusan, bahkan lebih, suku bangsa yang ada di bumi Indonesia. Dari suku-suku ini kemudian terbentuk suatu budaya yang berbeda antara satu sama lain. Akan tetapi, jika kita disuruh untuk menyebutkan budaya-budaya kita, jawaban kita mungkin bisa dihitung dengan jari. Seolah-olah sebagai penerus generasi bangsa, seakan-akan tidak peduli terhadap budaya kita sendiri. Padahal, seharusnya kita bisa melestarikan atau harus melestarikan, bukannya malah mengabaikan. Di era globalisasi ini, budaya-budaya barat sangat mudah masuk ke Indonesia. Budaya barat ini tumbuh dan berkembang dengan pesat di Indonesia. Dan kita, sebagai generasi muda, seakan lebih menyukai budaya barat ketimbang budaya asli kita. Kita lebih merasa percaya diri dan lebih merasa gaul jika meniru budaya lain. Maka tidak salah jika budaya kita diklaim atau diakui oleh negara lain seperti Malaysia. Contohnya reog dan tari pendek. Dan rendang diakui juga oleh Malaysia. Padahal rendang adalah salah satu makanan khas dari Sumatera Barat. Jika memang wayang kulit salah satu budaya kita yang kita miliki, mengapa kita harus malu untuk menontonnya? Jika batik itu juga bagian dari budaya kita, mengapa kita malu untuk memakainya? Teman-teman dan dosen yang saya cintai, sebuah pepatah telah menyatakan, Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Maka dari itu, jika kita masih merasa bahwa kita masih memiliki iman, maka dari itu wajib hukumnya bagi untuk kita mencintai tanah air. Mencintai tanah air dan kita harus menjaga kehormatan dan keutuhannya. Karena dengan begitu, kita bisa menjadi negara yang besar dan terhormat di mata dunia. Untuk generasi muda, masa depan adalah ada di tangan kita. Tanggung jawab sebagai penerus bangsa ada juga di tangan kita. Dan janganlah kita melupakan jasa para pahlawan kita yang telah berjuang
melawan penjajahan, dan merebut kemerdekaan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus semangat dan optimis bisa melewati pandemi ini dengan tidak boleh lelah menerapkan protokol kesehatan. Dan kita juga harus selaras dalam meningkatkan kembali perekonomian masyarakat. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai individu, kelompok masyarakat, dan bangsa yang berdaulat. Kita tidak boleh terpecah karena isu-isu yang tidak penting. Kita harus terus bersatu dan optimis bisa melewati pandemi dan meningkatkan kembali perekonomian untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa dan negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.